Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh, apa kabar hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan dalam video pembelajaran bersama saya Ustadz Herman di buku tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran keempat. Selanjutnya yang kedua adalah marilah kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga segala bentuk tindakan dan perilaku kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau kita berusaha mencontoh beliau. Nah, anak soleh-soleh sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, semoga yang kita pelajari ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama juga bagi diri kita semua. Baik anak soleh-soleh sekalian, silakan dibuka bukunya pada halaman 68. Nah, bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Di sini ada 6 orang anak. Ya, apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Atau ini anak-anak, apakah mereka sehat? Apakah yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat tentunya. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih, tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Lanjut. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Ya, kita lanjut ya anak-anak soleh. Dalam bacaan tadi ada kalimat yang menunjukkan masalah dan yang menunjukkan kalimat saran. Nah, kita akan coba melihat manakah yang menunjukkan kalimat yang masalah dan kalimat yang menunjukkan saran. Nah, untuk kalimat yang menunjukkan masalah, ya, yang pertama adalah tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Itu merupakan kalimat yang menunjukkan masalah. Sementara kalimat yang termasuk saran adalah 1. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Yang kedua, tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Yang ketiga, tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Yang keempat, sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Yang kelima, toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Dan yang terakhir, sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Nah, biasanya kalimat yang menunjukkan masalah itu adalah ya dicirikan dengan ada kata tidak, ya. Ada kata tidak. Dan juga kalimat yang menunjukkan masalah biasanya itu menunjukkan atau menginformasikan bahwa ada yang tidak beres begitu, misalnya ada yang tidak normal seperti itu, ya. Itulah masalah. Nah, sementara kalimat saran itu biasanya dicirikan dengan ada kata sebaiknya atau kata seharusnya. Jadi kalimat saran itu dicirikan dengan ada kata sebaiknya atau kata seharusnya. Contoh lain misalnya, ketika misalnya kelas kita kotor, maka nanti kalau kita bikin dalam kalimat saran itu misalnya sebaiknya kelas disapu atau dibersihkan secara rutin. Nah, itu contoh yang menggunakan kata sebaiknya. Misalnya lagi ada permasalahan, misalnya banyak
masyarakat yang membawa kendaraan, mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Kalimat saran kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita menyarankan seperti ini. Masyarakat seharusnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, seperti itu ya. Jadi ada kata sebaiknya dan kata seharusnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat pada halaman 72 ya, anak soleh-soleh sekalian. Di halaman 72 ada sebuah kutipan kalimat, kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Tentu Anda sekalian pernah belajar tentang apa-apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah. Maka hari ini kita akan melihat apa hak dan kewajiban kita terhadap ya lingkungan sekolah sehat ya. Di halaman 72 itu tidak diisi, saya sudah menuliskan beberapa kewajiban dan hak di sekolah atau di lingkungan sekolah sehat. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kewajiban kita. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya, itu wajib ya. Yang ketiga, kewajiban kita adalah merawat tanaman yang ada di sekolah. Yang keempat adalah menjaga kebersihan toilet. Dalam hal ini adalah ketika kita membuang air besar atau air kecil, maka kita harus bersihkan, kita siram dan lain sebagainya agar tidak meninggalkan bau ataupun yang telah kita buang gitu. Yang kelima, melakukan piket kelas secara rutin. Nah, piket dalam hal ini adalah piket dalam hal kebersihan kelas ya, atau kenyamanan kelas. Yang terakhir adalah merawat taman sekolah. Merawat taman sekolah ini yaitu dengan tidak merusak atau merobek-robek daun bunga sehingga bunganya compang-camping rusak daunnya ya. Yang selanjutnya, hak kita, anak saudara sekalian, hak kita di sekolah yaitu lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Jadi kita mempunyai hak untuk mendapatkan atau menikmati lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Tapi kita harus imbangi dengan kewajiban-kewajiban tersebut yang tadi kita sebutkan. Yang selanjutnya, dapat belajar dengan tenang. Yang selanjutnya adalah hak kita lingkungan menjadi hijau dan asri. Yang selanjutnya, lebih bersemangat dalam belajar. Udara di lingkungan sekolah menjadi segar dan prestasi belajar meningkat. Jadi kita mempunyai hak untuk meningkatkan prestasi belajar yang meningkat. Ini juga mungkin bisa jadi kewajiban, tapi juga bisa jadi hak, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita melompat saja ke pembelajaran 5, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Silakan dibuka bukunya pada halaman 75. Nah, baik. Ada sebuah teks yang judulnya Aku Ingin Senang di Sekolah. Jadi, tugasnya Ananda untuk hari ini adalah membacakan sebuah teks yang berjudul Aku Ingin Senang di Sekolah. Nah, dibacakan dengan bacaan yang baik, yang bagus, dengan nada juga yang menarik ya, seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi tugasnya adalah membacakan teks yang berjudul Aku Ingin Senang di Sekolah pada halaman 75 sampai 76. Nah, tugasnya ini direkam dalam bentuk suara saja ya, anak soleh-soleh sekalian. Jadi hanya suara, terus dikirimkan di japri sama saya ya. Selanjutnya untuk tugas nomor 2, yang kedua adalah ini hanya 2 nomor tugasnya. Di halaman 77 ada sebuah permasalahan bahwasannya Benny mendengar temannya berbicara keras. Benny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Nah, apa yang harus Benny lakukan? Jadi anak soleh-soleh sekalian menuliskan 2 kemungkinan saran yang Ananda harus berikan kepada Benny. Jadi tuliskan 2 saran. Ya, harusnya di halaman 77 ini ada 4 saran, tapi cukup 2 saja saran yang Ananda lakukan. Memberikan 2 saran yang bisa Ananda berikan kepada Benny. Yep.
Baik, itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah ikut menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa anak saudara sekalian untuk mengerjakan tugasnya tadi. Yang pertama adalah membaca teks pada halaman 75 sampai 76. Aku ingin senang di sekolah, yang tugasnya direkam dan dikirim. Selanjutnya adalah menuliskan 2 saran terhadap yang akan diberikan kepada Benny yang mengalami permasalahan bahwasannya temannya itu berbicara keras dan membuat Benny tidak nyaman. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan dengan teratur, jangan lupa berolahraga, serta yang paling penting adalah anak soleh-soleh sekalian tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, tetap berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya, berawal dari sebuah hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan di rumah ketika bersama dengan kedua orang tuanya, karena itu merupakan suatu perbuatan yang luar biasa. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan, baik itu beribadah ataupun belajar, serta membantu kedua orang tuanya. Siap ya? Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.